Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ila arwahil aimatil arba'atil mujtahidina wa muqallidin fiddin wa ila arwahil ulama'il amilin wa syuhada'i sholihin wal auliya'i aina makanu. Tsumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa amatina wa ila jami'i masyayikhina masyayikhi nah khususan ila jami'i masyayikhina fi mahadil irbaya Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhrus Ali wa jami'i usulihim wa furihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha nah khususan ila mu'allifi hadzal kitab Taysirul Khalaq Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17 sampai 20 yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini lewat channel YouTube saya ini kita bisa meneruskan kembali kajian kitab Taysirul Khalaq ya. Pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari bab an-nadzafah atau bab yang menjelaskan tentang kebersihan. Baik, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An-nadzafatu utawi iki iku nerangaken bebersih. An-nadzafatu utawi iki iku nerangaken bebersih. Bab ini menjelaskan tentang seputar kebersihan. I'lam marwa sapa sira. I'lam marwa sapa sira warwayan anna nadzafatal badani ing temen setuhune bersihaken awak. Anna nadzafatal badani ing temen setune bersihaken awak wasau bilan dodot wal makani lan panggonan iku matlubatun den suprih syar'an ing dalem mungguh syarak. Ketahuilah bahwa sesungguhnya membersihkan badan ya tentu dengan cara mandi dan juga menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan, dan juga membersihkan pakaian ya, dengan cara mencucinya, dan juga membersihkan tempat tinggal atau rumah kita. Ini sangat dianjurkan oleh agama. Jadi memang agama Islam ini agama yang terbangun dari kebersihan. Bunyal Islamu alam nadzafah, atau di dalam hadis lain dijelaskan bahwa an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan ini termasuk dari sebagian dari iman. Beliau Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, man nadzafa saubuhu qallahammuhu. Barang siapa yang pakaiannya bersih, maka qallahammuhu, kesusahan hatinya juga akan sedikit. Wa man tabarikhu zata aqluhu, dan barang siapa bau badannya wangi, maka akalnya, kecerdasan akalnya ini akan bertambah. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, sebelum kita sekolah, sebelum kita mengaji, ini alangkah baiknya kita membersihkan badan kita dulu, kita mandi, kemudian memakai pakaian yang bersih, dan juga tak lupa memakai wewangian, ini agar
pikiran kita tidak gampang susah, pikiran kita bisa fresh, okay, sehingga kita mudah untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Dan fayambahi mongko sayekjo lil insani kedue manungsa potang difu badanihi bersehakan awake ingsan, potang difu badanihi bersehakan awake ingsan. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi kita manusia, bagi kita kaum muslimin, untuk membersihkan badan kita dengan cara mandi sehari paling tidak 2 kali atau 3 kali, tergantung kebutuhan tentunya. Muta'ahidan tur wong kang rambut, muta'ahidan tur khali wong kang rambut, ngramut sya'ra rasi ing rambute sirahe ingsan. Sya'ra rasi ing rambute sirahe ingsan, ngramut bitasrihi kelawan den sureni, waduhni lan den lengani, ya, di samping kita dianjurkan untuk membersihkan badan kita juga dianjurkan untuk memperhatikan tata rambut kita. Jadi rambut kita juga kita tata, kita rawat, tentunya dengan cara dijungkasi, disureni, dijungkasi, ditata dengan rapi, dan juga boleh sesekali kita beri dengan minyak rambut supaya mudah untuk mentatanya, supaya terlihat rapi. Wa udhunaihi lan bersihaken kuping lorone ingsan. Bil husli kelawan den wasuh, bil husli kelawan basuh atau den wasuh. Wal maski lan den usap, Kemudian pula kita juga dianjurkan untuk membersihkan kedua telinga kita, terutama anggota dari telinga kita yang dalam. Ini biasanya kalau kita tidak sengaja masukkan air ke dalam, ini kadang tidak tersentuh oleh air, sehingga di situ kadang itu ada kotorannya. Oleh karena itu kita disarankan untuk membersihkan telinga kita dengan cara mengusap dan membasuh dengan air, utamanya anggota telinga yang agak dalam. Wa fahulan ing tutuke ingsan, bil madmadati kelawan kekemu, wasiwaki lan siwakan. Kemudian kita dianjurkan untuk membersihkan mulut kita, membersihkan mulut dengan cara berkumur, apalagi setelah makan, kemudian juga dengan siwakan, menggunakan siwak. Kalau zaman sekarang itu ya sikatan, pakai pasta gigi. Ya sebenarnya sunahnya itu memakai kayu dari Arab, tapi ya untuk lebih mudahkan membersihkan kotoran yang ada di sela-sela gigi, ini kita memakai sikat gigi dan pasta gigi. Nah, untuk kesunahan yang lain, misalnya sebelum sholat atau sebelum mengaji, ini ya kita yang lebih afdal tentunya pakai siwak yang memang ya siwak dari Arab, pakai kayu Arab gitu. Biasanya oleh-olehnya orang yang naik haji itu diantaranya adalah kayu Arab, kayu yang digunakan untuk siwak. Wa angfahulan ing irunge ingsan, bil istinsyaki kelawan nyerot banyu maring irung. Bil istinsyaki kelawan nyerot banyu maring irung, wal istinsari lan nyemprotaken banyu saking irung. Kemudian kita juga dianjurkan untuk membersihkan hidung kita dengan cara menghirup air ke dalam hidung atau istinsyak, kemudian juga menyemprotkan atau menghembuskan air dari dalam hidung atau dengan bahasa Arabnya adalah istinsyar. Itu juga disunahkan untuk kita lakukan agar hidung kita, hidung yang dalam ini bisa bersih, agar virus-virus yang mungkin menempel di dalam hidung ini bisa keluar. Wa dhafirahu lan ing pira-pira kukune ingsan,
wa dzafirau lan ing pira-pira kuku ingsan bihos 5 kelawan basuh perkara bihos 5 kelawan basuh perkara tahu kang tetep ana ngisor-ngisore adzafir tahu kang tetep ana ngisor-ngisore adzafir. Kita juga dianjurkan untuk membersihkan kuku kita nggih, terutama kulit yang ada di bawah kuku, yang ada di sela-sela kuku itu kadang kan ada kotorannya nggih. Ini kita disunahkan untuk membersihkannya nggih. Termasuk juga tentunya memotong kuku nggih, memotong kuku ini juga disunahkan bagi kita nggih. Dan kalau kita melihat di dalam hadis ini kesunahan memotong kuku, memotong rambut, memotong bulu ketiak ini hendaknya tidak lebih dari 40 hari. Sebelum 40 hari hendaknya kita potong, kita bersihkan. Namun apabila sebelum 40 hari ini kalau sudah panjang, ini menurut sebagian ulama ya tetap disunahkan untuk dipotong, tidak harus menunggu 40 hari. Waqat kana lan teman-teman ono, waqat kana lan teman-teman ono sapa nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yudhinu ngelengani sapa Kanjeng Nabi. Iku yudhinu ngelengani sapa Kanjeng Nabi rok sahu ing sirahe Kanjeng Nabi, ing rambut sirahe Kanjeng Nabi, ing mestakane atau rambut sirahe Kanjeng Nabi wayusarrihu lan nyureni atau njongkasi sapa Kanjeng Nabi, wayusarrihu lan njongkasi sapa Kanjeng Nabi sya'rahu ing rambut mestakane Kanjeng Nabi. Sya'rahu ing rambut sirahe Kanjeng Nabi. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita di dalam beragama, beliau juga memberi contoh kepada umatnya untuk di dalam merawat jasad, di dalam merawat badan. Termasuk diantaranya Kanjeng Nabi ini juga memberi contoh bagaimana merawat rambut. Beliau Kanjeng Nabi ini di dalam merawat rambut, beliau juga memberi minyak terhadap rambut beliau dan juga dijongkasi, disureni, dijongkasi, disisir, biar tertata rapi. Jadi Islam itu adalah agama yang indah dan hendaknya yang ditampakkan itu adalah sesuatu yang indah. Orang lombrot jadi indah, bersih dan indah. Wayam bailan sayukjo lahu kedua ingsan aidon khalemane apa tang difu saubihi bersihaken dodote ingsan apa tang difu bada saubihi bersihaken dodote ingsan bersihaken bilma kelawan banyu wahdahu khalih dewene alma au ma'asabuni utawa ing dalem sartane sabun ini khtaja lamun butuh sapa ingsan ila dzalika maring mengkono-mengkono sabun atau sabun. Begitu pula kita sebagai orang muslim ini juga dianjurkan untuk membersihkan pakaian kita dengan cara mencucinya dengan menggunakan air saja, ataupun apabila kita membutuhkan ini juga boleh kita campur dengan menggunakan sabun. Namun kalau kita mencuci dengan menggunakan deterjen sabun, ini kita harus benar cara mencucinya. Jangan sampai air yang digunakan untuk mencuci yang harus berupa air mutlak ini nanti berubah bau maupun warnanya dengan deterjen. Nah, kita harus tahu bagaimana cara mencuci menggunakan pembersih deterjen. Paling tidak bilasan terakhir ini harus air yang tidak ada campurannya. Kita menggunakan deterjennya di awal-awal mencuci, di basuhan yang pertama. Setelah itu kita bilas lagi, paling tidak ya 2 kali. Itu basuhan yang terakhir atau air yang terakhir itu harus bersih dari deterjen, harus tidak ada deterjennya supaya air yang kita gunakan untuk mencucinya ada air mutlak. Air mutlak. Deterjen hanya digunakan untuk menghilangkan warna noda maupun bau noda saja, sementara najisnya ini yang menghilangkan adalah air yang mutlak. Wa kadzalika lan iku kaya iki yambahi sayukjo lau kaduwe ingsan
lau kedue ingsan apa tangdzifu makanihi bersihaken panggonane ingsan apa tangdzifu makanihi bersihaken panggonane ingsan wa dzalika utahe mengkon-mengkono tangdzifu makanihi utahe mengkon-mengkono tangdzifu makanihi iku lima krana perkara fin nadzafati kang tetep fin nadzafati ing dalam bebersih fin nadzafati kang tetep ing dalam bebersih bayane ma min khifdisikati saking reksa kewarasan min khifdisikati saking reksa kewarasan wa dzahabil humumi lan ngilangi pira-pira prihatin wa dzahabil humumi lan ngilangi pira-pira prihatin wa ikbali sururi lan madhep maring kebungan wa ikbali sururi lan madhep maring kabungan wa ridul asyiri lan ridone wong kang ngruwangi waridul asyiri lan ridone wong kang ngruwangi lungguh wa idhari nikmatillahi lan nglahiraken nikmati Allah wa idhari nikmatillahi lan nglahiraken nikmati Allah taala halim luhur sapa Gusti Allah halim luhur sapa Gusti Allah kala andika sapa Gusti Allah azza wa jalla kala andika sapa Gusti Allah azza maha mulya sapa Gusti Allah wa jalla lan maha agung sapa Gusti Allah wa amma bi nikmati rabbika fahadits ing dawuh wa amma bi nikmati rabbika fahadits wa amma bi nikmatika lan anapun kelawan nikmat pangeran sira lan anapun kelawan nikmat pangeran sira wa amma bi nikmati rabbika lan anapun kelawan nikmat pangeran sira ya fahadits mongko cerita-cerita sira ayo Nabi Muhammad fahadits mongko cerita-cerita sira niku sira Kanjeng Nabi nggih. Kemudian kita juga dianjurkan untuk membersihkan tempat tinggal kita, rumah kita hendaknya kita bersihkan. Kalau ada kotorannya ya disaponi, kotoran-kotoran yang ada di dinding kita bersihkan, lantainya kita pel. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang memang tidak berguna ya kita cabut, kita buang. Pokoknya rumah kita itu kita tampakkan kita jadikan rumah yang bersih. Lima wadzalika lima fin nadzafati min khidisa wa dhilum, sebab kalau rumah kita ini bersih, rumah kita ini rapi dan bersih dari kotoran-kotoran yang mengganggu, ini akan lebih menjaga terhadap kesehatan kita dan juga akan lebih menghilangkan kesusahan yang ada di benak kita. Mungkin seseorang di rumah itu sumpek, susah, itu karena rumahnya terlalu kotor, rumahnya banyak sampahnya, rumahnya semrawut, kadang membuat pikiran ini menjadi sumpek. Begitu pula orang kadang itu tidak sehat, sakit. Itu karena memang rumahnya kotor, banyak kuman yang menempel di situ. Oleh karena itu, rumah bersih ini lebih menjaga terhadap kesehatan dari penghuninya dan akan lebih menyenangkan, tidak membuat bosan terhadap penghuninya. Baik bali sururi, waridul asyiri, dan juga yaitu akan lebih membuat bahagia bagi penghuninya karena rumahnya tidak membosankan sebab bersih, dan juga anggota keluarga kita, istri kita, anak kita ini akan kerasan tinggal di rumah. Wa idhari nikmatillah ta'ala, di samping itu membersihkan rumah, menata rumah dengan baik, ini juga lebih menampakkan terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita diberi rumah, kita diberi rezeki untuk bisa menata rumah, membangun rumah, memberi perabot rumah, yang hendaknya kita tampakkan dengan cara kita bersihkan, diopeni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi nikmati rabbika fahadits, hendaknya nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadamu wahai Muhammad itu engkau tampakkan. Bukan hanya Kanjeng Nabi saja, kita sebagai umatnya juga begitu. Allah ini lebih suka apabila nikmat yang telah diberikan kepada hambanya ini oleh hambanya ditampakkan. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman mahasantri ula yang berbahagia, khususnya ula 17 sampai 20, insyaallah pertemuan yang ke-16 dari kitab Taysir Khulaq ini adalah pertemuan terakhir kita di semester 2 ini. Setelah ini nanti kita akan libur, dan sebelum libur tentunya ada
ujian akhir semester. Saya pribadi dari awal sampai akhir, apabila saat menemani sampean belajar ada kekhilafan, kekurangan dari segi apa saja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Dan di akhir pertemuan ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh pertemuan kita ini sangat singkat, semoga apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat bagi kita, barokah bagi kita, tentunya bermanfaat dan barokah fid dunya wal akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.